Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus algoritma dan pemrograman dan alur-alur flowchart. Apa sih elektro belajar algoritma dan pemrograman? Kenapa elektro harus membuat flowchart? Kenapa teknik rekayasa elektronika harus belajar algoritma dan pemrograman? Karena banyak sistem elektronik sekarang dikendalikan oleh program pada microcontroller atau komputer. Ada beberapa alasannya, yaitu untuk mengontrol perangkat elektronik seperti robot, sensor, sistem otomatis, dan membuat sistem otomatis juga harus ada langkah-langkah kerja algoritma untuk membantu berjalannya otomatis dan teratur. Dan pemrograman itu bisa membaca sensor suhu, berat, jarak, dan harus ada program yang menentukan tindakan yang harus dilakukan. Banyak teknologi modern seperti robotika, IoT, sistem keamanan, dan kenapa algoritma dan pemrograman harus ada flowchart? Karena mempermudah memahami alur program. Flowchart itu akan menunjukkan langkah-langkah program seperti visualisasi yang saya buat, dan agar membantu program sebelum di coding, yaitu melihat urutan proses, keputusan, input, output, mulai selesainya. Flowchart juga dibuat agar alur algoritma lebih jelas, mudah dipahami. Saya menggunakan bentuk oval atau terminator, di mana simbol ini yaitu untuk mengetahui, menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Dan ini sama, yaitu simbol proses. Yang ini simbol delegation atau belah ketupat, di mana simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Ini adalah simbol proses juga. Dan input, simbol input atau output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatannya. Dan ini simbol oval atau terminator, yaitu selesai, berakhirnya, atau mulainya suatu program. Ini adalah flowchart yang saya buat. Ini adalah flowchart yang saya buat dengan sistem keamanan aktif yang berbasis microcontroller. Yang pertama yaitu kita buat oval atau terminator. Yang pertama adalah mulai. Ini adalah garis flow untuk simbol yang menggabungkan antara ini adalah simbol untuk menggabungkan antara simbol satu dengan yang lain. Di sini adalah ini. Yang kedua adalah inisialisasi semua pin. Instalasi semua pin dengan menggunakan simbol proses. Dan ini ada flow. Yang kedua adalah nyalakan LED indikator power menggunakan simbol proses juga. Dan selanjutnya yaitu cek koneksi sensor, ping sensor. Saya menggunakan sensor decision, yaitu disebut biasanya belah ketupat. Selanjutnya dari belah ketupat atau decision, kita langsung ke bunyikan buzzer selama 0,5 detik, tanda sistem siap.
Tanda sistem siap ini menggunakan persegi panjang atau proses. Dan ini tampilkan sistem aktif pada LCD, input atau output. Tapi yang di sini kita menggunakan simbol output. Dan setelah itu selesai ditandai dengan simbol oval atau terminator. Selanjutnya kita ini adalah studi kasus yang kedua, yang dimana sebuah lengan robot di pabrik memilih barang. Jika barang lebih dari 500 gram, barang akan masuk ke keranjang A, sedangkan jika kurang dari itu akan masuk ke keranjang B. Alur logikanya atau alur flowchartnya yaitu seperti ini. Dimana kita akan memulai dengan simbol oval atau terminator. Di sini dari setelah mulai simbol flow akan menunjukkan arah ke baca data dari sensor load scale, di mana sensor load scale ini akan membaca berat sebuah barang, di mana beratnya itu lebih atau kurang dari 500 gram. Di mana jika berat jika lebih dari 500 gram, maka dia akan ke keranjang A, di mana motor servo ini akan membaca sensor dari load scale dan akan ke keranjang A. Dan jika kurang dari 500 gram, maka motor servo akan ke keranjang B. Setelah keduanya teridentifikasi, maka berat barang akan muncul di layar monitor. Setelah muncul di layar monitor dengan simbol output, dan setelah terbaca beratnya di layar monitor, setelah itu akan selesai, di mana di sini adalah simbol oval atau terminator. Selesai sudah flowchart dari studi kasus yang kedua. Selanjutnya kita akan ke studi kasus yang ketiga. Mana studi kasus yang ketiga yaitu sistem harus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar sensor tidak overheat. Jika sensor berhenti, dia akan overheat dan rusak. Dimana kita akan studi kasus sistem pemantauan suhu. Dimulai dari flowchart oval atau terminator. Dan dia akan mulai, setelah itu di sini ada simbol flow, di mana simbol flow yaitu menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Ini adalah simbol input atau output, di mana saya akan memakai simbol input, yaitu membaca sensor suhu LM35 atau DHT11. Setelah membaca sensor suhu, di mana sensor suhu ini tidak boleh di mana setelah kita membaca sensor suhu LM35 atau DHT11, jika suhu lebih dari 35, maka ya aktifkan relay kipas pendingin. Jika tidak, maka matikan relay kipas pendingin. Di sini saya menggunakan simbol proses atau simbol persegi panjang. Setelah teridentifikasi mana yang aktif dan mana yang tidak, maka kita menunggu 5 detik. Jika setelah kita menunggu 5 detik, maka langkah awal di mana membaca sensor suhu, di mana kita membaca sensor suhu LM35 atau DHT11. Setelah kita selesai, maka program alur flowchart ini biasanya tidak memiliki selesai karena berjalan selamanya. Jika tidak berjalan selamanya, maka dia akan overheat dan rusak. Kita telah menyelesaikan studi kasus yang ketiga, yaitu sistem pemantauan suhu. Ini dia antara sistem studi kasus yang pertama, sistem keamanan berbasis microcontroller, studi kasus yang kedua, yaitu lengan robot pabrik, studi kasus yang ketiga, yaitu sistem pemantauan suhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.